Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Abdul Nasir, perwakilan dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mustaqibiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'a ma kharaja minasabilaini wa naumu ala ghairi hayatil mutamakini wa zawalul aqli bisukrin aw maradin wa lamsur rajulil mar'atal ajnabiyata min ghairi hailin wa masu farjil adamiyyi bi batinil kafi wa masu halqati duburihi ala jadidi. Pasal hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu itu ada 6 perkara. Apa saja? Yang pertama adalah makharaja minasabilaini, yaitu keluar sesuatu dari salah satu lubang. Lubang mana saja? Lubang kubul ataupun lubang depan, dan lubang belakang ataupun lubang dubur. Contoh yang keluar dari lubang kubul yaitu seperti air kencing, air wadi, air mazi, air mani. Walaupun yang keluar lewat lubang kubul itu bisa saja tidak bisa membatalkan wudhu, dengan syarat keluarnya air mani ini disebabkan oleh orang yang bermimpi oleh orang yang tidur, kemudian dia bermimpi dan tidurnya ini ia dalam keadaan posisi duduk yang stabil, duduk seperti ini. Jadi pantatnya tidak terpisah dari tempat duduknya, masih menempel dengan tempat duduknya seperti ini, tidak belok kanan, tidak miring kiri, tidak miring kanan, miring kiri, tidak bergerak kemana-mana dari mulai ia tidur sampai terbangun. Itu tidak batal wudhunya, tapi orang ini wajib untuk mandi besar ketika ia melakukan air mani. Lalu apa saja yang keluar lewat lubang dubur seperti kotoran, angin, ataupun hal-hal yang dianggap abnormal seperti darah, nanah, kelereng, ataupun ulat sekalipun itu bisa membatalkan wudhu. Terkait hal ini Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalu shalah man hadatsa hatta yatawaddaa. Tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua adalah wa naumu ala ghairi hayatil mutamakinin, yaitu tidurnya orang yang kondisi tidurnya yang posisi tidurnya ini tidak tetap, seperti terlentang, berbaring, tengkurap, selonjoran, kesana kemari, miring kanan, miring kiri, itu batal wudhunya. Tapi ada loh posisi orang yang tidur tidak membatalkan wudhu. Apa itu? Posisi orang yang tidur dalam keadaan duduk seperti ini, itu tidak membatalkan wudhu, asalkan tidurnya ini tidak miring kanan miring kiri, gerak ke sana kemari. Pokoknya dari awal dia tidur sampai ia bangun kembali posisinya tidak berubah-ubah, hanya seperti ini gitu. Jadi pantatnya ini masih tetap di tempat duduknya, tidak terpisah atau tidak bergerak kemana-mana, itu tidak membatalkan wudhu. Lalu yang ketiga apa? Itu wazawalul aqli bisukrin aw maradin, itu hilangnya akal seseorang dengan sebab mabok ataupun sakit ataupun pingsan ataupun apalagi gila ataupun ayan dan lain sebagainya. Walaupun gilanya ini atau tidak sadarkannya ini tidak lama, hanya sebentar. Misalkan ada seorang yang berwudu, kemudian ia pingsan, lalu pingsannya ini tidak lama, ia sadar kembali, maka batallah wudunya dan ia harus berwudu kembali, seperti itu. Lalu yang keempat yaitu walam surrajulil mar'atal ajnabiyata min ghairi hailin, yaitu bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang, dengan syarat perempuan dan laki-laki ini sama-sama sudah baligh. Itu ajnabi atau ajnabiyah ini siapa? Yaitu orang-orang yang yang bisa kita nikahi, seperti istri, seperti teman perempuan ataupun lain sebagainya. Itu orang-orang yang tidak ada ikatan darah dengan kita gitu. Dan ada juga mahram itu baru orang-orang yang haram dinikahi, seperti ibu, kakak perempuan, adik perempuan, anak perempuan dan lain sebagainya. Terkait mahram itu tertulis di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 23. Lalu yang kelima adalah wa masu farjil adamiyyi bi batinil kafi, yaitu menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan, dzikran au untha, laki-laki ataupun perempuan, baik yang kriteria kemaluannya ini shagirun yang kecil, au kabiron ataupun yang besar, baik kriteria kemaluan orang-orang yang masih hidup hayyan ataupun au maitan, orang-orang kemaluan orang yang telah meninggal dunia, itu akan membatalkan wudhu jikalau tanpa penghalang, seperti itu. Baik ada syahwat ataupun tidak ada syahwat, itu bisa membatalkan wudhu jika tanpa penghalang, seperti itu.
Lalu yang keenam adalah wa masu halqati duburiha ala jadi yaitu orang-orang yang menyentuh anusnya. Anus itu di mana? Yaitu tempat keluarnya kotoran. Di daerah pinggul ataupun pantat di sini ya. Itu akan batal wudunya jikalau tanpa penghalang. Kemudian untuk perkara nahwu sorobnya saya menyoroti lafaz yang kudu. Yang kudu dia adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari cirinya apa? Ada huruf mudharah. Mudharahnya mana? Itu ada huruf ya yang kudu. Nah, fi'il madinya, bentuk fi'il madinya apa? Naqadha. Jikalau ditasrif naqadha yang kudu naqdan fahuwa naqidun wa dzaka manqudun unqud la tanqud manqadun minqadun. Lalu juga ada lafaz saya menyoroti di sini adalah lafaz bisukrin au maradin, yaitu bisukrin itu ada huruf ba itu huruf jar, sukrin itu majrurnya. Lalu kemudian huruf setelah sukun, maka apa ciri jarinya? Itu huruf kasroh atau harokat kasroh. Ciri jarinya adalah harokat kasroh. Au marodin itu ma'tuf kepada bisukrin, mengikuti dengan bisukrin karena di tengahnya atau dibubuhi oleh huruf atof. Apa huruf atofnya? Itu lafaz au. Faslun walladzi yujibul ghusla sittatu asya'a wallahu alam bisawab. Mungkin sekian penjelasan bab hal-hal yang membatalkan wudu dari saya. Jikalau ada kata-kata kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.